Oke, sambil nunggu satu peserta lagi, aku mulai aja ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini pertemuan ketiga, jadi nanti lanjutin yang kemarin ya, sama Mas Yanuar lagi. Oh ya, sekedar info, kalau yang mau lihat record pertemuan satu bisa cek di spreadsheet ya. Di sheet yang terakhir itu ada link rekamannya. Untuk yang pertemuan dua masih proses up ya teman-teman. Oke, mungkin silakan Mas Januar bisa dimulai aja. Selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi pada hari yang indah ini, yang cerah. Udah les ini ya? Udah kelihatan loh. Tak masukin dulu. Oke, jadi kita lanjutin yang kemarin ya. Nah, teman-teman ada yang udah bisa atau yang belum bisa ngerana ini nggak? Saya nggak bisa, Gimana? Nggak nggak bisanya tahu gimana? URL-nya nggak Jadi kebaca. sebelum oh, Responnya URL must be a string gitu. Mas Bias. Invalid argumen. Udah Ini ada file INV-nya belum, Mas? Sudah ada abangku. kamu kayak gini ya? Harusnya Apa? tanpa petik bisa sih, Mas. Heeh. Enggak, Kamu aku kayak gini nggak ya? enggak. Enggak. Kenapa abangku? Kira-kira abangku. Coba di run dulu terus nanti kasih Sudah contoh. mandi belum, Mas? Udah be Coba nanti di run terus kalau udah ada errornya di share aja ya. Ini udah Pak, tak, udah ada Hah? errornya. Oh, udah ada error. Udah bisa di Iya, share screen. Kalau share screen sekarang bisa nggak? bisa. Coba share screen. Hah? Oh, kena time out ya kayak. Bentar deh. Coba Sabar Pak Haji. siap dan. Kok panas banget. Aku berbohong kau. Biar tuh cara share screen. Bisa hijau-hijau share screen chat. Oh iya. Iki bos, saya tak arane ya. Ketutupan itu. Sabar toh. Tambah gede ketutupannya. Kok tambah gede? Lah aku share screen full screen kok. Nah, mau lupa notifikasi ya. Gitu. Heeh. Apa kira-kira? URL must be Coba string. lihat ke atas, Mas. Nah, Di script paling atas sendiri. di INV-nya. Iya, iya. File INV-nya. Kira Java bener ya. Coba spasinya hapus, Mas. Harusnya nggak masalah. Masuk Yang harus belakangnya juga tuh, Mas. Yang ini. sebelumnya sama dengan. Astagfirullahaladzim. Harus kah bro? Kayaknya sih harus, Mas. Kayaknya. Enggak sih. Wah, nggak bisa. Ayo kenapa? Ayo. Jadi gini, Mas. Kamu udah itu kan apa namanya? Cloud-nya dari punya aku. Lah, karena aku Saya nggak ngeklon toh. Karena oh, tak enggak. bikin sendiri toh. Browsernya filter for browser Chrome build. Coba ke atas. Kenapa bos? Kira-kira bos? Nah ini
DE string undefined. Hmm. Coba lihat lagi, Mas. Eh, itu aja. Itu copy coba, Mas. Enggak, URL langsung aja coba. Jadi dia Saya tidak INV. menyelesaikan masalah Mas iki. Enggak ya ngono. eh, so, Tapi teksnya sama ya. Sama. iya, Nah, ini dia undefined itu loh. identified. Apa kira-kira bos? Wow. Coba lihat package.json mouse. .env-nya belum keinstall loh. Ini mock Oh iya, Udah .env. udah keinstall. Itu di tes. apa? Dikasih itu sing lengkap. Coba. Oh, oh. Itu kali. Serot. Nah, bilang bismillah dulu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan memberkati. Bos, mantap bos. Tuh kan saya bisa kan. Nah, Wah, ya. iya. Nah, Sangat cua. Ini nih oh, berarti. iya, .env-nya itu enggak kerit. Wah, bosku. Mantap bosku. Oke, jadi Ya lanjutkan. bosku. Mantap. Ini piye cara ngilangkan nih? Oh, ini. Jago memang. Jago Mantap. memang, sangar. Kok kamu sangat sangar sih? Oke, Makasih lanjut. ya. Hmm. Ini kan untuk sekarang judulnya itu adalah apa sih, advance expat ya, cara ngambil expat ya. Nah, jadi ini ada beberapa apa namanya kondisi ya, di mana teman-teman itu dia harus pinter-pinter ngambil expat atau ngambil ID dan sebagainya. Ya, ID seperti itu. Nah, contohnya di sini. Apa ya? Oh ya, by the way, kalau misalnya teman-teman mau lihat kodeku itu ada di itu ya, ada di apa namanya, di GitLab ya, di aku push, bisa diklik untuk diinisial, nyoba-nyoba. Terus nanti di set lagi remote-nya aja. Ada nggak ya di sini ya datanya? Oh ada. Loh, tapi nggak bisa aktif tutorial lagi ya. Nah, kalau misal apa namanya pakai Xcode ya, itu kita bisa nge-get nge-get data ini itu tapi ngepointingnya dari toggle choose itu kita bisa. Nih ya. Contoh aku ngambilnya itu dari choose dulu. Button span. Oh ya, untuk apa namanya? Expat tuh strukturnya seperti ini. Kalau mau custom itu ada dua tipe. Yang pertama itu paling gampang ya, harus ada slash. Nah, slash yang pertama itu dia harus urut dari parent-nya. Karena parent-nya itu kan yang paling atas nih HTML ya. Nah, kalau misal kita mau mempraktekkan yang urut itu gimana? Caranya gini. eh, Copy one export. Copy export. Kayak gini. Nah, ini urut. Nah, ini kalau diperhatikan di depannya itu ID layout content. Wah, enggak ya. Kalau urut itu harus dari atas. Jadi dia ngurutin dari HTML, terus habis itu body, habis itu turun lagi ke apa namanya
uproot, terus habis itu diturunin terus sampai dia nanti ke apa namanya button itu. Jadi ini dan seterusnya ya maksudnya ya. Sampai button. Nah, tapi untuk cara cepatnya teman-teman itu bisa nge-skip langkah tersebut dengan cara pakai slash slash. Jadi untuk slash slash ini ya seperti ini slash slash kemudian elemen. Nah ini tuh artinya eh, cari apapun elemen yang memiliki yang memiliki kecocokan sebagai berikut. Nah ini ya artinya slash slash ini artinya slash slash itu yang memiliki kecocokan sebagai berikut. Nah itu slash slash. Nah, jadi kalau aku mau ngepoin, misal choose ini, dia itu bisa langsung ke misal span. Span terus, karena kita mau ngambil berdasarkan, karena span ini kan banyak ya, atau button deh. Button, ini buttonnya tuh ada 7 button di sini nih. Nah, pilihannya ada 2. Yang pertama, kita ngurutin buttonnya. Nah, ini kan nih, kalau urutannya berapa nih? 3, 4, 5. Berarti apa tinggal 5? Kayak gini. Salah. Nah, seperti ini. Ini kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan nggak? Apa namanya? Jadi seperti ini. Dia bakal menemukan button kelima. Nah, ini one of one. Jadi dia langsung ketemu. Ini yang pertama. Cuma kalau aku harus pakai array seperti ini, bisa aja nanti di masa depan button nambah. Makanya ini sangat tidak apa namanya nggak versatil lah. Jadi dia kaku banget. Nambah-nambahin kalau misal ada update. Nah, kemudian ini ada lagi satu dua, yaitu klik tombol choose dengan dispesify dia berdasarkan karakternya. Berdasarkan karakter kan C, H, O, S, E kan. Nah, coba deh. Seperti di sini. Nah, untuk sintaksnya seperti ini. Eh, Cari button yang di dalamnya terdapat anak. Anaknya namanya span yang memiliki nama contains, namanya itu jenisnya teks. Teks yaitu choose. Kemudian ditutup. Nah, langsung ketemu kan. Ada 2. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa pilih salah satu. Salah satunya itu kayak gini. Seperti tadi ya, kita bisa pakai array. Array. Nah, paling tidak dengan cara seperti ini, teman-teman nggak terlalu apa namanya pusing ya untuk menentukan mana. Karena kalau cuma button kosongan kayak tadi di expatnya, dia bakal apa namanya sulit kalau misalnya ada button lainnya ya, karena buttonnya aja dia beda-beda bentuknya tadi kan. Oke, ini untuk expat. Ya, aku tulis ya. Ini aku, oh ya, ini kita tambahin komen ya di depannya biar apa namanya aman. Yang ini komen. Ini expat, expatnya, expat. Oke, kemudian yang kedua, kita bisa pakai apa namanya kelas, kelas atau ID. Di sini ada ID nggak ya? Oh nggak ada. Kita coba kelas dulu deh. Kelasnya itu kita split button ini. Kalau mau kelas, di depannya itu harus nambahin titik seperti ini titik. Nah, yang ketemu kan, banyak sekali ya tapi.
terlalu banyak. Nah, kalau terlalu banyak kayak gini, sulit sih apa namanya untuk nentuinnya. Nah, kemudian kalau menggunakan ID ada nggak yang pakai ID di sini? Coba kita cari deh. Di sini ada nggak yang ID? Oh, nggak ada. Nah, tapi kalau ID contoh ya, kalau ID itu di depannya adalah tanda ini, tanda tag atau tanda pagar. Jadi ini langsung nama ID-nya. Oke. ID terus ini kelas nama kelas. Nah, kemudian untuk di Selenium ini kan kita cuma ngambil elemennya doang ya. Tapi untuk di Selenium ini kita ada perbedaan sedikit untuk mengakses elemen tersebut. Nah, yang pertama ini kita tulis promise-nya dulu, kemudian state driver, kemudian ini aja lah, find dulu fenomen. Nah, by ini ya fungsinya. Jadi di depan itu kita ada by-nya itu dia macam-macam, ada bin call SID. Cuma yang mainly kita pakai itu ada 3, yaitu CSS, ID, sama expat. Nah, untuk expat sendiri teman-teman bisa langsung nulisin seperti ini. Jadi aku formatnya seperti ini ya. Luar itu yang paling luar adalah titik 2. Kemudian seperti ini. Kita kopasin coba. Nah, kayak gini. Kemudian nanti bisa mau ditambahin fungsi apa. Yang pertama itu kita bisa klik. Bisa klik seperti ini. Atau get text. Seperti ini. Itu buat ngambil teksnya kalau label. Seperti itu. Bisa macam-macam. Nah, ini kalau expat. Kemudian ada lagi by CSS. Nah, kalau CSS itu dia yang ada imbuhannya di depan, yaitu nama ID seperti ini. Ingat ya, ini tuh untuk CSS. Jadi di depannya harus ada seperti ininya, harus ada identifiernya. Kalau di itu di depannya ada apa namanya pagernya. Cuma kalau kelas di depannya itu dia langsung titik seperti ini. Nah, titik seperti ini. Nah, jadi dia langsung mengetahui, oh ini adalah kelas. Oh ini adalah kelas. Kemudian kalau misal di depannya ada tanda pagar, dia langsung paham, oh ini adalah ID. Cuma ada satu lagi yang specify, dia specify langsung ke ID seperti ini. Nah, kalau sudah ID seperti ini, langsung aja dituliskan nama ID. Nama ID tanpa harus nulis tanda pagar. Jadi dia udah langsung tahu kalau ini adalah nama ID seperti itu. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama, nama ID itu di beberapa akan berubah-ubah ya. Kalau misal teman-teman pernah lihat. Jadi, misal kita akses tadi siang ID-nya, nama ID seperti ini, terus nanti pas sore tiba-tiba berubah nama ID sekian 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 seperti itu. Nah, itu kadang ada behavior yang seperti itu. Nah, kemudian untuk yang CSS seperti ini ya, ini tuh kelemahannya setidaknya aku tahu ya, eh, itu dia sulit untuk eh, ngasih apa ya namanya ya. Kalau di SQL itu kayak where gitu, ngasih condition. Nah, ngasih condition. Jadi misal nama kelas yang
punya apa namanya tombol edit misal. Nama kelas yang memiliki tombol edit pada halaman X. Nah, ini nggak memungkinkan ya kalau pakai CSS. Paling nggak setangku seperti itu. Nah, kemudian yang paling atas itu adalah yang salah satu yang paling, kalau menurutku yang paling sulit ya, XPath. Karena aku harus kayak 1 bulan full itu baru paham cara pakainya untuk XPath sendiri. Nah, untuk XPath tapi strukturnya seperti ini sih. Seperti ini. Jadi yang pertama itu harus ada, di depannya harus ada slash-slashnya ya. Slash-slash ini dia menandakan kayak tadi ya, dia ngelewatin parent dan sebagainya. Jadi dia langsung specify ke elemennya. Nah, kemudian ada sintaksnya seperti ini. Ini kalau contents itu dia bisa langsung nge-identify teksnya itu apa. Nah, ini untuk contents ini dia bisa macam-macam, bisa kelas atau font control name ini, misal itu bisa. Nah, yang perlu diperhatiin yang pertama, ya ini ada tombol add. Nah, kalau dalam XPath, add itu artinya apa ya ini? Add itu ini ya, nama elemennya ya, ini ya. Ini kan elemennya button kan. Enggak, sorry, sub element. Nah, ini NZ type itu dia pakainya add atau class. Class itu pakainya add. Jadi elemennya itu namanya button, elemennya namanya eh, class kayak gitu. Jadi kalau misal eh, mau untuk nge-specify button terus contains. Biasanya kalau contains itu eh, dia maunya ke kelas ya. Tapi kalau nggak ke kelas, NG type kayak gitu, misal. Tidak bisa langsung nulis elemennya NG type seperti ini. Nah, seperti ini langsung ketemu kan cuma 2. Cuma kalau kelas dia itu eh, harus contents ya, karena kelasnya itu banyak. Nah, nggak ketemu kan? Nggak mana? NPTN. NPTN. Nah, nggak ketemu. Ini nggak akan karena kelasnya itu macam-macam dealnya. Ada ANPTN, ada MB1, MP itu margin button, NG star itu apa nggak tahu lupa. Kemudian ini insert ya. Nah, ini kita harus nge-specify semuanya. Kalau misal mau pakai sama dengan, cuma itu sulit ya. Nah, kayak gini baru ketemu. Semua panjang. Mending pakai kalau misalnya ngegapnya mau kelas mending pakai CSS. Kalau pakai CSS seperti ini. Nah, pakainya titik. Jadi kalau titik dia udah pasti ngambilnya pasti kelas. Kelas ANBTN yang teman kelasnya itu MB1, kemudian teman kelasnya adalah NGStar Inserter. Nah, itu titik ya. Dia apa namanya? Sintaksnya seperti itu. Nah, tapi kalau misal mau pakai cepat itu kalau males untuk apa namanya nge-duplicate semua kelasnya atau kelasnya itu panjang banget bisa pakai contains. Seperti ini. Oke. Kalau contains itu harus pakai koma. Lihat, nah kamu kan terus nanti di specify deh span seperti ini. Kayak gitu. Terus kalau mau lebih specified lagi eh, bisa contains lagi, contains seperti ini. Lalu kita ambil text, contains text, eh,
choose. Nah, langsung ketemu. Itu kalau versi yang panjang, atau bisa langsung ke span-nya aja, nggak masalah. Kayak gitu. Ini ya, makanya expat itu bisa apa namanya versatil banget, bisa kemana-mana gitu untuk nge-select-nya. Dan itu jelas sih, sintaksnya lebih enak ya kalau menurutku. Seperti itu. Nah, untuk expat sendiri, teman-teman ada yang masih bingung nggak strukturnya itu gimana kalau dari sini? Coba, udah pada paham? Ya, mungkin aku lanjut dulu ya. Nah, kemudian expat itu dia bisa eh, aku bisa nge-select ini baseline pakai ngepoint, tapi ngepointnya ke choose ini. Aku bisa. Nah, jadi caranya seperti ini. Ini kan nah ini dia ada di dalam sini API list. Nah, caranya ini kan kita lihat ya. Kalau mau lihat expat itu kita harus pinter-pinter melihat persamaan elemennya yang ada di dalam halamannya ini ya. Misal, ini di KPI list, udah pasti di temennya pasti di bawah itu ada KPI juga nih. Ini kan ada dua kan, KPI 1, ini kayak gini nih, sama ada KPI 2, kayak gini. Nah, dia penyusunnya itu ada dua, yaitu sama-sama KPI list, kalau diperhatiin. Ini adalah juga KPI list nih. Nah, kalau seperti ini, berarti teman-teman harus nge-contain di sininya dulu, di form array name KPI list-nya. Misal, kita kan berangkatnya tadi dari choose ya. Jadi kata-katanya gini, eh aku pengen eh, nge-select apa namanya baseline yang buttonnya adalah choose. Jadi skenario-nya kadang-kadang kayak gini. Misal di sini adalah cancel, kayak gini, cancel. Nah, kelihatan nggak sih ini disable ya soalnya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Oke. Jadi ini ada dua. Ini ya, kalau di supercharge gini ya, kalau diklik ini harusnya nanti dia jadi apa namanya? Kalau klik choose dia jadi cancel ya bisa, jadi dia bisa cancel, nggak jadi milih gitu. Nah, paling gampang itu biar nggak sulit ya. Aku kan niatnya mau seberapa banyak sih kira-kira text area atau elemen text area yang udah aku pilih. Tandanya udah aku pilih apa? Dia buttonnya adalah cancel. Nah, jadi kalau dari sini kan kelihatan kan, oh yang aku pilih yang atas. Tapi komputer tuh nggak paham apa namanya. Yang udah aku pilih itu yang mana komputer tuh nggak paham. Ya udah, kita ngasih pahamnya caranya adalah kayak gini, ini kan cancel deh. Cancel, kita kita panggil dulu orang tuanya, kakek neneknya, kita panggil dulu. Yaitu pakai ancestor. Ancestor. Ini kalau kakek nenek atau buyut ancestor. Kalau parent kayak span. Span ini parentnya ada yang tahu nggak? Span ini dia punya parent namanya siapa? Ada yang tahu? Apa? Nah ya button betul. Ini Mas Hafid nggak pakai mic tadi ya. Nah, ya jadi eh, parentnya itu namanya button. Ini adalah dari span. Nah, kalau ancestornya itu bisa ditarik sampai ke atas. Cuma kita harus nge-contain ancestor itu sampai dengan capital list aja, biar nggak kebablasan gitu. Ancestor, sintaksnya gini, ancestor, terus titik dua,
div. Karena si apa namanya? Karena KPI list itu dia elemennya adalah div dan sub elemennya adalah form array list. Ya udah, aku kayak gini aja. Oh, tak gini aja deh. Iya. Jadi kelihatan nggak sih ininya? Eh, Kelihatan tetap ya. Nah, div ini kan udah ketemu kan. Aku specify ke div-nya dulu. Apa tadi? Form array name sama dengan KPI list. Nah, gini, apa sih namanya? Form array name. KPI list. Loh, kok nggak ketemu? Oh, ada ini. Nah, ketemu sekarang. Nah, ketemu kan? Jadi dia ketemu ini ya. Nah, eh, karena kita itu mau tadi nyari baseline-nya, kita langsung spesify aja. Baseline. Ini tuh apa ini? Oh, text area. Oh, betul. Jadi kita kan mau ngedapetin ini kan ya, automation baseline. Ini kan, automation baseline. Tapi kita itu nggak bisa langsung ke text area karena di sini text area itu apa namanya nggak ada identifier. Oh ada form control name. Nah kalau misal nggak ada deh, kita hapus. Kita lagi nih. Ini kalau misal nggak ada. Nah kalau misal nggak ada, kita jangan kehabisan akal. Kita pakai aja labelnya. Label contains baseline gitu. Label contains. Ingat kalau teks itu dia ngambil teksnya string ya, ngambilnya string baseline. Nah, ketemu kan? Nah, tapi sedangkan yang kita butuh itu teks areanya kan. Nah, label sama teks area dia punya hubungan karena dia punya satu orang tua namanya div. Nah, label sama teks area ini hubungannya apa? Bukan, bukan child. Label sama teks area nih. Nih, teks area sama label. Apa hubungannya dia? Dia kan satu hierarki, ini kan hierarkinya eh, bukan top down kan, tapi ke samping. Karena dia eh, karena text area bukan di dalam label. Nah, apa nih hierarkinya? Apa nih namanya hubungannya antara label dan text area? Ada yang tahu? Kalau misal aku sama Mas Iza nih, eh, kita misal satu orang tua, misal doang satu orang tua. Berarti aku sama Mas Iza ini apa? Nah, benar, saudara. Jadi label sama text area itu adalah saudara. Nah, saudara itu bahasa Inggrisnya apa? Sibling. Sibling seperti itu. Jadi kita pakai expat lagi nih, lagi yaitu following sibling. Following sibling yaitu titik dua text area. Nah, itu ya. Jadi ribetnya kalau di expat itu seperti itu, tapi langsung tepat sasaran kayak gitu. Nah, atau mungkin sekarang gantian, kita nggak mau ngambil teks areanya, tapi aku mau ngambil string yang ada di sininya nih, baseline nih. Jadi kan aku, eh, nah ini tadi kan ada aku ngehapus ini kan, form kontrolnya. Coba aku balik sekarang. Aku langsung ke text area. Nah, ya. Nah, cuma dia nggak spesify ya, kalau text area, karena dia ada 6. Nah, karena aku mau ngambil
eh, apa namanya nama labelnya apapun itu. Jadi aku nge-specify text area dulu, tapi text areanya coba kita lihat karena tadi dia identifiernya adalah salah satunya form control. Ya udah, kita ngambilnya itu aja. Add form control, whoops, add form control name sama dengan apa? Baseline. Seperti ini. Baseline kayak gini. Nah, jadi gini. Nah, karena kita ngambilnya itu kebetulan adalah saudara kedua atau anak yang kedua, kan anak pertama adalah label kan. Kalau kita manggil ke apa saudara yang lebih tua, saudara kandung itu apa? Kakak kan, ya enggak? Kalau adik kan tadi following sibling. Kalau kakak itu kita manggilnya eh, preceding sibling, sibling seperti ini label. Nah, jadi dia bakal ngambil labelnya tanpa kita specify label adalah text baseline seperti itu. Ini ya variasinya ya. Kalau yang mau versi ribet seperti ini, tapi di tepat sasaran following. Ini tadi label kalau eh, labelnya tadi contains ya, contains text baseline tadi contohnya ini kan, kemudian and following sibling itu text area. Nah gini, oke, tadi seperti ini ya. Jadi ada dua versi. Ini kalau mau ngambil kakak, pakainya itu kalau mau ngambil kakak itu pakainya pre-sibling, kalau mau ngambil adik itu following sibling. Jadi expat itu dalam tanda kutip serunya seperti itu. Nah, tapi mungkin wah ini kenapa nggak ngambil dari KPI gitu kan? Kenapa nggak ngambil dari KPI list seperti ini? Button cancel-nya nggak perlu. Nah, kita tuh harus ingat. Yang pertama, tadi kan kalau ada skenario, jika eh, kita itu mau memilih yang sudah kita choose. Karena kalau di supercharge gitu ya, tahunya yang kita choose itu buttonnya adalah cancel. Sedangkan komputer atau si Selenium ini dia nggak tahu apa yang sudah kita pilih kayak gitu. Gampangannya, oh ya udah, habis itu kita tambahin aja di depannya. Kita ambilin dari cancel, gitu sih. Nah itu ya untuk I-nya apa namanya expat. Jadi pilih yang identifiernya unik, kayak gitu. Seperti itu expat. Nah tapi untuk skenario yang seperti ini agak advance sih. Jadi skenario kayak gini bisa digunakan apa namanya kalau eh, dia itu eh, berubah-ubah ya tempatnya. Gitu. Ternyata di automation-nya, itu aku selalu ngeset yang aku pilih di atas sendiri. Misal, aku selalu ngeklik choose pada data yang urutan ke 1.
Tapi kalau misal milihnya, aku mau milihnya data yang kedua atau datanya random gitu. Nah, yang seperti ini itu tetap bakal kepilih yang kedua. Baseline. Apa sih? So, baseline. Nah, nah, ini kan makanya aku selalu milih yang bakal versatil ya. Dia itu mau ditempatin di mana itu apapun yang buttonnya cancel atau dia mau milih mana aja itu nggak masalah. Nah, ada satu pilihan lagi yaitu kita selalu milih data yang pertama. Nah, kalau memang udah di set seperti itu, kita nggak usah pusing-pusing ya. Terus, nah, kalau itu bisa apa? Milih yang pertama doang ya. Dan syaratnya itu nggak bisa versatil kayak tadi. Nah, ingat, kalau di skenario ini, kita tahunya yang dipilih, dia itu buttonnya adalah cancel kan, sedangkan ini cancel yang di atas. Nah, kalau cancel yang di atas seperti ini, kita tuh ngambilnya dari sini, apa identifier yang menunjukkan bahwa data ini yang pertama. Kalau misal dirinya dari sini, oh yang tadi ya, KPI 1 sama KPI 2 itu punya satu kesamaan, yaitu dia punya form array name, namanya KPI list. KPI list. KPI list itu subelemen daripada div. Ya udah, terus div kayak gini, terus subelemennya siapa? Form array name, habis itu intinya apa? Namanya KPI list. Kayak gini ya. Eh, kayak gini. Nah, ruang dia ada dua. Nah, kita bisa pakai array. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, array yang ini itu tetap work meskipun nggak ada kurung kurungnya gini. Nggak ada kurung seperti ini. Nih, nggak ada kurungnya yang seperti ini. Ini array yang di atas itu nggak bakal work ya kalau kurungnya dihilangin. Meskipun ada indexingnya itu satu. Nah, justru kalau array yang ini itu nggak bakal work kalau tak ini. Oh, working. Cuma dia itu apa? Kalau spesify ya, karena array-nya itu dia mencakup semuanya. Kalau ada tanda kurungnya seperti ini. Jadi nih, jadi cara tahunya seperti ini. Kalau array yang nggak ada tanda kurungnya, itu dia bisa work apabila eh, siblingnya itu berdekatan. Kalau siblingnya dia jauhan, misal nih, button kan ada macam-macam ya. Ini ada tujuh macam button. Dan itu bentuknya beda-beda, dia tersebar di mana. Nah, ini button. Kemudian kalau aku enter lagi nih, ini button, kemudian ini button. Nah, persamaannya apa? Mereka tuh ancestornya sama, cuma pairnya itu beda. Nah, sedangkan kalau arah yang seperti ini tanpa kurung biasa ya, kurung cembung ya, itu tuh hanya work atau bersebelahan dan pairnya adalah sama. Pairnya kan dia form ini ya, form yang ini itu pairnya daripada KPI list. Nah, itu baru bisa bekerja kalau seperti itu. Tapi kalau pairnya beda, posisinya beda, yang sama cuma ancestornya, itu bisa work. Seperti itu. Nah, oke lanjut. Nah, kita bisa nge-specify lagi setelah array kayak gini ya. Jadi, kan aku tadi mau ambil baseline ya. Ya udah, aku ambil text area aja. Oh ya, sama ini ya, aku mau ambil lagi. Ini itu /2 itu eh, bisa kita nge-cheat ya. Karena kalau satu
text area. Nah, dia nggak bakal ketemu. Kita harus ngurutin habis KPI list apa? Oh, div. Kayak gini, div baru bisa ketahuan. Oh, habis itu apa lagi? Div. Habis div, terus div lagi. Div. Habis itu div lagi. Div. Habis itu P. Nah, itu baru bisa ngambil KPI, judul KPI satu ini ya. Tapi kalau aku langsung slash gini, dia akan langsung apa namanya, jalan pintas langsung ke elemen P seperti itu. Nah, kita tadi mau ngambilnya label ya. Label kan ada macam-macam, ada banyak. Ya udah, apa identifier? Kalau label itu adalah baseline, ya udah paling gampang ya ambil dari teksnya aja kan. Ingat ya, teks tadi itu sintaksnya apa? Pakainya contains. Contains teks seperti ini. Nah, baru bisa ketemu. Atau teks area deh. Teks area. Eh, name. Baseline. Kayak gini. Nah, ini itu kalau skenario teman-teman nggak bakal ngerubah posisi skenario teman-teman. Kalau yang selalu dicus itu yang pertama, oh ya udah, tinggal gini aja. Kurangannya cuma nggak versatil. Cuma kalau memang teman-teman mau yang advance atau mau yang versatil, kemana-mana tinggal ngopi aja di apa namanya, di copy itu bisa pakai yang atas. Cuma kurangannya itu panjang, panjang banget dan itu ruwet ya, tapi panjang, bukan panjang ya, panjang. Nah, sederhana tapi tidak versatil. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman gimana. Seperti itu untuk apa namanya, expat ya atau pengambilan daripada elemen. Nah, ini untuk sekarang ya. Kalau misal teman-teman memang baru mulai dalam automation, aku saranin teman-teman ngambil yang paling mudah aja atau nggak usah yang macem-macem lah. Kalau mau yang macem-macem, ya itu nanti apa namanya, skenario juga macem-macem kayak gitu sih. Skenario juga macem-macem. Oke, dari sini ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak mau request deh ngambilin elemen apa gitu. Ya, Mas Wali, Pak Yanuar, saya mau tanya Pak Yanuar. Anu, gimana Bu? kan itu kan tadi kan kita misalnya nyari targetnya kan baseline itu toh. Nah, Hmm. apakah setiap semua target itu dia tuh adanya di belakang gitu? Kan misalnya kayak yang ini nih, dia kan nyari baseline toh. Dia kan Oh. target baseline-nya kan paling belakang toh. Nah, Hmm. apakah misalnya dibalik deh, kita nyari button yang baseline-nya yang itulah, pokoknya yang baseline KPI 1 itu. Nah, itu Hmm. tuh ntar apakah buttonnya tetap di belakang apa gimana? Iya, target itu selalu di belakang. Oh, berarti yang Aku, pertama dicari misalnya misalnya kan pilih tombol cancel yang baseline-nya yang punya KPI 1 ini, misalnya gitu toh. hmm. Berarti Hmm. ntar pertama nyari baseline-nya dulu. Hmm. Kalau udah ketemu baru ke button cancelnya itu. Oh, jadi gampangannya gitu sih. Mungkin sederhananya kayak gini ya. Yang pertama eh, itu cari patokan apa namanya,
Cari patokannya dulu pokoknya. Patokannya apa? Misal aku mau ngeklik tombol cancel yang punya KPI 1. Berarti patokannya apa? KPI 1 kan? Ya udah, patokannya KPI 1, KPI 1 seperti ini. Patokannya KPI 1. Nah, punya KPI 1, coba deh kita lihat dulu. KPI 1 itu ada di mana? Oh, ternyata KPI 1 itu dia Mm-mm. ada di dalamnya sini nih. Eh, dia nggak Ya, sejajar sama cancel karena dia beda orang tua sama cancel. Mana nih? Itu kan di sini nih. Orang mm-mm. tuanya yaitu yang punya kelas Kolom 6 kol kolom 6, kemudian dia deflect. bentuknya flex, kemudian alinea justify. Nah, sedangkan orang tuanya si KPI 1 itu cuma Kolom kolom 6. 6 doang. Mm. Nah, nah, kita cari patokannya. Apa namanya tadi? P ya. P contains text PI Satu. 1. Nah, ketemu kan? Ya. Oke. Karena dia beda orang tua, kita harus eh, cari yang apa? Nenek moyang atau bukan nenek moyang, nenek buyut deh, nenek buyut yang dia satu keturunan. Dia keturunannya dari KPI list kan? Ya enggak? Mm-mm. Ya. Yang paling gampang ini, yang paling gampang. Ya udah, kita eh, butuh eh, nenek buyutnya atau kakek buyutnya, yaitu ancestor. Ancestornya elemennya Ancestor. apa? Ancestornya elemennya div kan. Nah, Mm-mm. subelemennya adalah form array name yang itu adalah KPI list seperti ini. Salah kayak gini. Nah, ketemu kan? Dia bakal nge-select semuanya. Nah, kalau udah kepegang apa namanya? Oh, enggak, ada yang lebih gampang. Nanti deh, nanti buat challenge. Itu bisa nge-select dari parent. Parent kemudian sibling parent itu bisa. Tapi aku dari yang itu deh, yang kayak tadi. Itu dari ancestornya kan KPI list kan. Ya udah, Mm-mm. KPI list itu punya keturunan. Namanya langsung aja kita sebut, langsung sebut aja. Sebutnya itu button gitu. Oh enggak, jangan button, langsung aja ke span-nya. Span. Eh, span. Span ternyata ada 6. Ya udah, langsung aja yang punya contains. Text yaitu cancel gini. Nah, langsung ketemu. Oke. Itu. Nah, jadi langsung ke parent atau ancestor yang memiliki keturunan sama. Nah, yang keturunannya sama kan. Nah, habis itu langsung deh eh, apa? Dia langsung cari eh, kan keturunannya udah sama, langsung aja langsung ke span-nya ini. Spannya. Kemudian ambil elemen yang dimaksud, elemen target aja lah. Nah, target itu ya kalau expat itu bagusnya dia sebagai kondisional kayak gitu. Nah, itu bisa panjang banget tuh teman-teman. Kalau misal ingat ya, kalau misal karep teman-teman eh, apa namanya expertnya bisa panjang banget. Cuma itu kemudahannya ya. Nanti teman tinggal kopas-kopas aja kalau misal ada skenario yang berbeda. Tinggal ya, habis itu tinggal ubah aja pairnya atau ubah aja ancestornya. Kemudian tinggal ubah aja nama baseline-nya. Aku maunya bukan baseline kok. Aku maunya below gitu. Hello. Ya udah tinggal ini simpel langsung below spread. Aku udah dapat. Kita jadi cuma apa namanya nulis satu kali, sisanya itu tinggal kopas-kopas kayak gitu. Itu plusnya Hmm. kalau spesifik ya, pakai expat yang spesifik. Kalau mau mid, nah tinggal gini doang, mid, udah beres. Itu kalau pakai expat yang spesifik seperti itu.
seperti itu ya teman-teman. Oh ya, untuk validi apakah udah jelas ya? Jelas, jelas. Saya mantap. Eh, berat. Ini apa? Itu tuh parent atau ancestor itu nek parent tuh maksimal naiknya 1 ya. Maksimal 1, nggak bisa naik lagi. Berarti sama kayak misalnya tadi pakai slash sama double slash itu ya. Oh, Cuma nek ancestor itu dia ada batasnya gitu ya. Apa oh, nggak ada, dia ancestor nggak ada bisa batas. dia bisa sampai misalnya kayak tadi kan dia div banyak banget toh. Hmm. Nah, misalnya dia mau nyari sampai yang paling atas gitu berarti dia Dia bisa ya. bisa sampai badi sini. Hmm, Nah, oke. dia bisa sampai situ. Sampai sini, bisa sampai sini kan di teratas kan, bisa sampai sini. Kalau ancestor, makanya hati-hati Hmm, kalau ancestor. oke, 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 oke. Makanya aku pakai ini kan apa kontainernya, oh ya ancestornya sampai KPI list gitu. Aku harus specify itu sih. Itu eh, antar ancestor sama parent ya. Kalau parent dia Itu nek mentok doang apa? nek ancestor diganti pakai slash slash itu bisa nggak? Bakal ketemu apa nggak? Ya kita coba aja deh. Ini ya. Nah, tetap tetap aja sih, Nggak maksudnya sama nek aja. dia ancestor dia kan dicari naik Hmm, ke div toh. hmm, Nah, nek misalnya kan itu udah slash slash p ya kan. hmm, Nah, terus kan kita bisa nyari apapun pakai slash slash toh. Nah, hmm, nek misalnya ancestornya itu dihapus, langsung hmm. diganti pakai yang slash slash div gitu. Ya ke bawah dong. Oh, kalau slash slash itu dia bakal ke bawah, Nggak nggak bisa naik. nggak bisa naik. Oke, Kalau naik itu ya itu ancestor atau parent. ancestor. Oke, Hmm. berarti yang slash slash itu dia bisa dipakai kalau dia turun. Hmm. Kalau mau ke samping pakainya sibling. Hmm. Kayak P sama P ini requisition, job requisition sama P-nya period itu kan dia orang tuanya sama tapi dia hubungannya saudara kan. Nah, Yo, pakainya sibling. Entah itu pakai following atau preceding. Kalau preceding itu presiding sebelumnya yang ya, naik, preceding naik. followingnya yang ke Kayak harusnya bawah. eh, kayak exit ini, exit ini nggak bisa ya. Kalau model sebentar, dicoba. Coba cari yang tabel-tabel biasanya. Coba ya cari yang bel. Kayak enak itu buat coba-coba. Oh ya, ini deh. Lah, 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 wah bangke. lah, Ini pakai siapa ya? nggak tahu Pak, udah nggak pernah pakai sinergi Pak. Nah, pakai ID Liberator yang jelas. Nah, coba Cakep deh. ngono ya sinergi saiki. Oh, oh. Wis ra ono anu neng sebelah kiwa ya. Nah, itu kan SPPT. Oh, pepet. Nah, kayak misalnya ini ya. Ini kan dia eh, pakainya tabel nih. Aku itu bisa cari tombol detail, klik tombol detail yang statusnya adalah draft atau yang eh, ringkasan dugaannya adalah 22 November tahun 2001. 2021, aku bisa. Jadi itu pakainya apa nih? TD-nya. TD Slash slash TD. Apa tadi? Contents ya? contents Contents. text Teks. Kayak gini. terus kasus 22 Gini. November. Ketemu kan? Nah, Yo, coba kita lihat. Oh ya,
Ini pakainya Langsung following eh, sibling. Apa ora? following sibling, benar. Ya toh. Sibling TD juga. Nah, tapi ini itu ada 5 ya. Nah, karena ada 5, teman-teman harus pilih salah satu. Karena siblingnya itu yang paling belakang, saudaranya yang paling kecil. Nah, kalau kita milih saudara yang paling kecil, yaitu kan adiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Adiknya ada kelima. Nah, teman-teman Heeh. tinggal ngomong aja, aku mau sibling yang adiknya kelima gitu. Ya udah, 5 ini. Nah, dia bakal langsung ke belakang. Ya udah, kalau gitu ini masih di dalamnya kan. Button Wah, toh itu keren toh? banget nih. Oh, oh harus di ini ya. Masih. Yes, Oh, button kelas. langsung. Oh ya itu button. Langsung aja slash slash. Kalau slash slash itu ingat ya, itu langsung nge-bypass hierarkinya Heeh. ya. Button. Nah, langsung ketemu kan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman ketemunya yang sama seperti ini bisa. Tapi Kalau itu mau dia si slash slash buttonnya itu dia nyari yang di following sibling TD5 toh toh. tadi 5 tok. Kalau 4 Oke. kata ganti 4 ya nggak bakal ketemu. Iya ya. 5 doang. Seperti itu. Nah, ini ketemunya one of one kan. Itu teman-teman bisa ya untuk nyari yang kayak gitu sih. Atau statusnya itu draft. Mana itu draft? Oh, oh. Oh, ini susah, ini harus naik lagi nih. Ini ngambilnya kalau dari draft itu ngambilnya dari bawah karena dia harus naik sini. Dia harus nyari Oke. adik dari orang tuanya, adik dari kakek neneknya, karena dia naik seperti ini. Nah, itu Harus ya, di. jadi 2 kali ancestor, habis ancestor karena dia nenek ya, nenek itu pakainya ancestor. Nah, dia harus nyari saudara adik kecilnya neneknya pakai following sibling. Nah, kayak gitu. Hmm. Itu kalau mau nyari dari draft. I see. Ya, jadi teman-teman bisa langsung seperti itu. Kalau ada skenario-nya, klik eh, tombol detail yang statusnya adalah draft. Ya, mungkin aja draft syukur-syukur di atas, bisa aja di bawah gitu kan. Atau mungkin draftnya itu ada di halaman mana itu skenario-nya udah beda lagi. Teman-teman eh, harus bisa sih seperti itu. Atau ada skenario yang kedua, ini tapi agak nguli. Itu pakai filter dulu, filter tapi isinya itu harus unik ya. Di filter dulu misal berdasarkan tim satgas atau berdasarkan status yang statusnya cuma ada satu itu aja, nah bisa itu skenario seperti itu. Tapi kalau yang cepat, kalau menurut cuma satu line aja, code-nya itu satu line, ya udah aku pakai metode yang seperti ini. Expatnya panjang, seperti itu. Kayak gini. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang udah jam 5. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi deh, nggak apa-apa. Nggak apa ya, Mbak Nadia. Ada nggak kalau ada yang mau nanya? Boleh, silakan. Oke. Apa ada pertanyaan teman-teman? Silakan teman-teman, kalau ada yang mau tanya atau diskusi, nggak apa-apa kok. Udah pulang. Depan Ya balik. udah. Mungkin pertanyaan nanti di grup aja, nggak apa-apa ya. Ini aku cukupkan aja. Jadi pengetahuan yang kemarin yaitu untuk struktur apa namanya, struktur codingan Mocha atau before after it kemarin bisa disatukan dengan cara ngambil elemen yang dipelajari hari ini. Nah, itu tinggal dikombinasikan aja tuh. Teman-teman bisa, insya Allah bisa work lah seperti itu. Oke, mungkin dari aku sekian aja ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk next pertemuan di hari Senin ya teman-teman ya, tanggal 4 di jam yang sama.
Terima kasih semuanya. Terima kasih.